Jadi sebagai patokan berapa besarannya, tinggal Bapak Ibu TNS, TNI Polri lihat gaji di bulan Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meng-share tentang Permenkeu RI nomor 49 PMK.05 tahun 2020, yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya tahun 2020 kepada PNS, TNI, dan Polri, serta pegawai non-PNS dan penerima pensiun atau penerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini isinya tentang pemberian tunjangan hari raya tahun 2020 ini, ya. Ini dasarnya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 tentang pemberian tunjangan THR tahun 2020 kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota kepolisian, kemudian pegawai non-PNS, dan penerima pensiun atau tunjangan. Nah, ini perlu menetapkan Permenkeu ini. Nah, kemudian kita lanjut. Yang dasarnya pada intinya adalah menetapkan peraturan Menteri tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kepada PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian, pegawai non-PNS, dan penerima pensiunan yang bersumber dari APBN. Nah, kemudian ini pasal 1, ini siapa itu PNS? PNS itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara. Nah, kemudian prajurit TNI, kepolisian, pejabat negara, dan penerima pensiunan. Siapa penerima tunjangan? Nah, ini penerima tunjangan adalah penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan kehormatan, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini banyak sampai J. Nah, ini dasarnya kita bahas yang penting-pentingnya saja ini. Nah, ini bab 2. Pemberian tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya tahun 2020 diberikan kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri, yang ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kemudian PNS atau prajurit TNI dan anggota Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induk. Kemudian PNS, prajurit TNI, Polri yang penerima uang tunggu. Kemudian penerima gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang meninggal dunia, tewas, atau gugur. Penerima gaji dari PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri yang dinyatakan hilang. Kemudian hakim. Kemudian penerima pensiun dan penerima tunjangan. Kemudian pegawai non-PNS pada LNS, lembaga non-struktural, LPP dan BLU. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian CPNS, itu. Kemudian pasal 3-nya yaitu ini tentang PNS, prajurit TNI. Nah, ini siapa saja yang pada intinya. Kita lanjut dulu ini ke halaman yang paling pentingnya. Nah, ini. Nah, THR tahun 2020 ini tidak diberikan kepada siapa saja. Yang pertama yaitu pejabat negara kecuali hakim.
Kemudian wakil menteri itu tidak dapat. PNS, prajurit TNI atau anggota Polri dalam jabatan pimpinan tertinggi atau pimpinan tinggi, ya ini tidak mendapat THR. Kemudian PNS, prajurit TNI dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama. Kemudian Dewan Pengawas BLU, Dewan Pengawas LPP, staf khusus di lingkungan kementerian, hakim ad hoc, pimpinan LNS, pimpinan LPP. Kemudian PNS, prajurit TNI Polri yang sedang menjalani cuti, ini tidak dapat THR. PNS, prajurit TNI Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam maupun luar yang digajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Nah, ini tidak dibayar dan mendapat THR. Nah, mengenai besaran untuk PNS, prajurit TNI Polri, besaran THR yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 bulan pada bulan Maret. Nah, ini jadi sebagai patokan berapa besarannya, tinggal Bapak Ibu TNS TNI Polri lihat gaji di bulan Maret. Nah, dalam penghasilan 1 bulan Maret ini pada ayat 1 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya. Nah, ini untuk kalau yang nomor 2-nya ini untuk yang ada perubahan penghasilan. Nah, jadi patokannya tetap yaitu penghasilan sebesar di gaji di bulan Maret. Nah, kemudian yang paling penting, nah ini penghasilan yang dimaksud, nah THR ini adalah dengan pangkat kolonel. Nah, apa nih? Nah, ini yang dibayar yaitu yang pertama gaji pokok, yang kedua tunjangan keluarga, dan yang ketiga adalah tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Nah, yang dibayarnya berarti tidak hanya gaji pokok, ada tunjangan keluarganya, ada tunjangan jabatannya. Kemudian penghasilan sebagai yang dimana dimaksud, nah ini diberikan bagi penerima gaji terusan. Nah, ini untuk yang gaji terusan dari PNS, prajurit TNI, anggota Polri yang meninggal dunia. Kemudian penerima gaji dari PNS, prajurit TNI Polri yang dinyatakan hilang, ini mendapat penghasilan THR ya. Nah, kemudian ini yang dimaksud untuk pensiunan, ini penerima THR pensiunan yaitu pensiunan pokok, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan tambahan. Penerima pensiun terusan, nah ini juga sama, ini tentang pensiun. Nah, kemudian kita lanjut, yang paling penting dari Permenke ini adalah ini penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan pada calon PNS atau CPNS paling banyak meliputi 80% dari gaji pokok, ini untuk CPNS. Kemudian tunjangan keluarganya dan tunjangan jabatannya. Nah, ini mengenai gaji pokok ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita lewat dulu. Nah, ini pembayaran THR. Nah, kapan ini pembayaran THR-nya, yaitu tunjangan hari raya ini dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Berarti 10 hari sebelum hari raya. Nah, kalau dihitung berarti sekitaran hari Kamis, hari Jumat, sekitaran hari Jumat tanggal berapa ya? 15 ya. 15. Nah, ini kemudian tunjangan hari raya ini belum dapat dibayarkan
tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Dalam hal tunjangan hari raya, sebagaimana maksud pada ayat 1, belum dapat dibayarkan. Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Ini yang paling penting nomor 1 ini. Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Kemudian yang paling penting lagi, nah, pembayaran untuk pensiun ini, untuk pensiunan. Nah, intinya dari Permenke ini itu pengesahan pemberian THR, ya. THR kepada PNS, prajurit TNI Polri, dan pensiunan serta pegawai non-PNS. Nah, ini sudah ditandatangani tanggal 11 Mei 2020. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Jadi sudah sah, sudah disahkan. Ini bagian administrasinya. Nah, ini